kepada kita semuanya. Kita masih senantiasa diberikan keimanan, keislaman, istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi kesehatan, waktu luang. Ini adalah nikmat yang terkumpul pada diri kita, sehingga dengan nikmat yang banyak tersebut, kita di malam hari ini dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa tafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah di malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pengajian kita dalam pembacaan kitab yang ringkas, Masya Allah, tapi syarat dengan faedah. Satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah menjaga keduanya. Ya, beliau berdua, ya, Syekh Abdul Muhsin dan putranya Abdul Razak adalah ulama yang ada di kota Madinah yang masih hidup sampai sekarang, sehingga kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemudahan fasilitas di zaman kita sekarang, kita dimudahkan untuk bisa mengkaji kitab beliau yang sangat berharga ini, sangat bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab, yaitu Ashru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah penting dalam istiqomah di jalan Allah. Dan ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan karena kita sedang berjalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kesuksesan kita di hari akhir kelak, ya, ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sangat terkait erat dengan bagaimana kita hidup di kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan membawa jiwa, hati yang selamat, hati yang bersih. Ya, seorang ketika istiqomah ini sangat terkait dengan masalah hatinya. Ya, hati yang bersih, hati yang sehat, yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, penuh diisi dengan ketakwaan, maka akan mendorong anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan ketaatan, mendorong lisannya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istiqomah adalah perkara yang mutlak yang kita butuhkan. Lebih penting makan dan minum. Lebih penting hanya sekedar pekerjaan yang bisa menopang kehidupan di dunia saja, di dunia ini. Ya, istiqomah, kebersihan hati. Kita masuk pada kaidah yang ketujuh di malam hari ini, kaidah yang sangat penting. Apa itu? Beliau berkata, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "'Alal 'abdi mahma istaqama alla yattakila 'ala 'amalihi." Seorang hamba bagaimanapun dirinya istiqomah, bagaimanapun lurusnya dirinya, supaya tidak yattaki 'ala 'amalihi, untuk bersandar kepada amalannya. Ya, untuk apa? Menyandarkan diri pada amalannya. Meskipun dirinya sudah istiqomah, sudah menjadi seorang hamba yang taat, baik ibadahnya, rajin melakukan ketaatan, baik lisannya, ya, tetapi dirinya tidak boleh apa? Silau dengan amalan tersebut, ya, takjub dengan amalannya, ya, demikian. Ini dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilarang di dalam syariat. Meskipun dirinya di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas ketaatan, tapi dirinya tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, tidak boleh menyandarkan, yaitu apa? Bersandar pada perbuatannya tersebut. Ya, artinya tidak boleh takjub di sini. Ya. Beliau menjelaskan, al-wajibu 'ala 'abdi alla yattakila 'ala amalihi mahma salaha wastaqama. Seorang hamba, ya, wajib untuk tidak itikal, yaitu tidak menyandarkan pada amal perbuatannya, amal ketaatannya, mahma salaha wastaqama, meskipun dia hamba yang saleh dan hamba yang mustaqim, hamba yang istiqomah, hamba yang lurus. Ya, tidak boleh dirinya apa? Itikal, tidak boleh menyandarkan pada ibadahnya, ketaatannya. Fala yaghtar ibadatihi, dan dia tidak boleh tertipu dengan bagusnya ibadah yang dikerjakan. Wala bi kathrati dzikrihi lillah, dan tidak boleh dirinya, ya, tertipu pula dengan banyaknya zikir yang ia lantunkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak boleh dirinya tertipu dengan, ya, ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya, barangkali dia adalah seorang, ya, orang yang mengadakan suatu kajian, masuknya sunnah di suatu tempat, ya, dirinya menjadi fasilitator bagaimana sunnah bisa masuk ke tempat tersebut. Tidak boleh apa?
takjub. Ya. Tidak boleh ujub. Ya, berbangga dengan ketaatan yang sangat besar yang ia kerjakan. Iya, itu adalah ketaatan yang besar. Tapi dirinya dilarang untuk takjub dengan hal tersebut. Wa fi hadzal makna yaqulu Ibnu Qayyim, dalam makna ini ya, maka Ibnu Qayyim beliau berkata, wal matlubu minal 'abdil istiqamatu wa hiya sadad. Yang diinginkan dari seorang hamba dari istiqamah adalah lurus. Fa in lam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Apabila tidak mampu untuk lurus, maka hendaknya dirinya untuk berusaha mendekatkan diri pada ya perkara yang lurus tersebut. Fa in nazala anha fatafrid wal idha'ah. Apabila dia tidak bisa istiqomah dan tidak berusaha untuk istiqomah, tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada kebenaran, berusaha mencari kebenaran, maka apabila tidak melakukan hal tersebut, tidak istiqomah dan tidak berusaha untuk istiqomah, maka yang terjadi adalah tafrid wal idha'ah. Berarti yang terjadi adalah dirinya menyia-nyiakan dan menyepelekan, menggampangkan. Ya, dirinya berarti apa? Menggampangkan. Sebagaimana dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Luruslah kalian dan dekatilah kebenaran dan bergembiralah. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Karena ya, tidak seorang pun masuk ke dalam surga dengan sebab amalannya, dengan sebab ibadahnya. Para sahabat ketika mendengarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka kaget. Akhirnya mereka berkata, "Wala ana ya Rasulullah, engkau pun juga wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga dengan sebab amalan Anda, ibadah Anda." Nabi menjawab, "Wala ana." Diriku pun juga demikian. Aku tidak masuk surga dengan sebab ibadahku. Illa an yataghammadani Allah minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Hanya saja Allah telah ya meliputi diriku, memberi karunia diriku berupa maghfirah, ampunan, wa rahmah dan rahmatnya. Artinya apa? Ya, seorang itu tidak masuk surga dengan sebab apa? Amalan mata. Tapi seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Taala dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat dan ampunan Allah Taala. Inilah yang menjadikan seorang hamba itu masuk dalam surga. Ya. Jadi perbuatan hamba, ibadah yang dikerjakan oleh hamba ini bukanlah sebagai pengganti dirinya untuk mendapatkan surga, seperti jual beli. Ya. Saya punya uang 20.000 atau uang 20.000, ya. Mana bakso semangkok? Namanya kan ini apa? Ganti 20.000 untuk mengganti bakso satu mangkok. Demikian. Ya. Jadi orang tidak boleh beranggapan saya sudah sholat 5 waktu. Ya, mana surganya? Ya, demikian. Tidak bisa. Ibadah tersebut tidak bisa untuk apa? Membeli surga. Ya, tidak bisa untuk mengganti surga. Tetapi bagaimana dia dimasukkan ke dalam surga Allah Taala? Yaitu dengan apa? Ampunan lagi, lagi rahmat Allah Taala. Ini perlu dicatat. Ya, jadi seorang tidak masuk ke dalam surga Allah Taala hanya dengan semata, hanya dengan sekadar apa? Ibadahnya, ketaatannya. Tapi seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Taala dengan sebab yaitu apa? Rahmat Allah dan ampunan Allah Taala. Demikian. Fajama'a fi hadzal hadits maqamatid din kulliha. Ya. Maka mengumpulkan dalam hadis ini yaitu maqamatid din kulliha, yaitu pondasi-pondasi agama semuanya. Fa'amara bil Nabi SAW memerintahkan untuk istiqamah, yang artinya adalah as-sadad wal isabah, yaitu lurus dan tepat mengenai sasaran, fin niyati wal aqwali wal a'mali, yaitu lurus berupa niatnya, tujuannya benar, wal aqwal ucapannya benar, wal a'mal ibadah lahiriahnya juga benar. Jadi semuanya sama, antara hatinya, antara lisannya, dan antara amalan perbuatan jawarihnya, anggota badannya, semuanya sama. Inilah yang diinginkan oleh Allah Taala. Wa akhbar fi hadits Tsauban, dan Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tsauban, ya, istaqimu walan tuhsu.
istiqomahlah kalian dan janganlah kalian menghitung-hitung. Ya, banyaknya ibadah yang dikerjakan. Oh, saya sudah melakukan ini selama 1 tahun. Oh, saya sudah berjasa ini selama 2 tahun. Oh, saya sudah melakukan sholat ini selama bertahun-tahun. Tidak boleh menghitung-hitung. Walan tusuh. Jangan kalian hitung-hitung. Ya. Wa'lamu. Dan ketahuilah. Anna khairu amalikum as-sholah. Karena sesungguhnya sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat. Ya. Sebaik-baik amal ibadah kalian adalah sholat. Inna annahum la yutiqunaha fanaqalahum ilal muqarabah. Bahwasanya mereka hamba-hamba Allah yang muttaqin beriman, ya, la yutiqunaha, mereka tidak bisa untuk istiqomah. Fanaqalahum ilal muqarabah wa ya an yaqrubu minal istiqomah bihasbi taqatihim. Itu mereka tidak bisa istiqomah sebaik-baiknya. Coba kita berusaha untuk sholat dari awal. Ya, niat kita benar untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dari awal sampai akhir, contoh sholat Isya 4 rakaat. Dari awal sampai akhir, walaupun seorang berusaha untuk apa? Khusyuk, apakah bisa khusyuk semuanya? Jawabannya tidak. Ya. Masih akan ada, yaitu apa? Was-was. Masih akan ada, yaitu apa? Pemikiran-pemikiran yang lain, memikirkan perkara yang lainnya di luar sholat. Ya, terbesit di dalam hatinya. Ya. Akal pikiran tersibukkan dengan perkara duniawi, ya, menghayal dan lain sebagainya dalam sholatnya. Meskipun dirinya dari awal tujuannya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, demikian. Maka ketika tidak mampu untuk ya khusyuk dari awal sampai akhir, fal muqarabah, berusaha untuk khusyuk. Ketika sudah mulai terjadi gangguan dalam pikirannya, sibuk dengan memikirkan perkara selain daripada sholat, maka dia berusaha untuk mengembalikan hatinya, pikirannya, terkonsentrasi pada apa? Sholat. Berusaha. Ya, maka usaha tersebut dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, usaha tersebut dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh, seorang berusaha untuk ikhlas, tidak riya dalam ibadahnya. Ya, ini berat. Ya, dia sholat, kemudian ya dia sholat, bacaannya bagus, kemudian dia ya terbesit dalam hatinya untuk ujub. Oh, Masya Allah, bacaan saya bagus. Ya, hafalan saya bagus. Demikian. Hafalan saya banyak. Ini dalam hatinya. Untuk mendapatkan pujian. Ya, Masya Allah, orang-orang akan memuji saya. Maka ketika terbesit ini, padahal dia tidak meniatkan untuk apa riya dalam sholatnya. Tapi ketika terbesit dalam ibadah tersebut, yaitu muncul riya, maka fal muqarabah. Ya, maka hendaklah ia mendekati kebenaran. Yaitu apa? Ia mengkanter, menolak, ya, itu riya yang muncul di tengah-tengah ibadah tersebut. Maka ketika dia berusaha menolak riya tersebut, kemudian dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan riya tersebut, maka hal itu dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dinilai sebagai suatu ibadah. Tetapi apabila dia menikmati riya tersebut di tengah-tengah ibadahnya, ya, dia menikmati, oh Masya Allah, saya akan mendapatkan pujian orang, saya akan mendapatkan ini dan itu, maka ya hancurlah ibadah yang ia kerjakan. Demikian. Kemudian kalladzi yarmi ilal qardi. Contoh, beliau memberikan contoh di sini seperti orang yang sedang memanah ya pada suatu target tujuan. Fa illam yusibhu yuqaribhu. Apabila dia tidak mampu untuk ya mengenai sasaran tepat, ya, maka berusahalah untuk mendekati sasaran tersebut. Tujuannya, contoh dia ingin memanah sesuatu, ya, memanah sesuatu. Contoh ya, panah contohnya, panahan. Itu garis tengahnya, titik tengahnya. Ketika tidak mampu, maka berusaha untuk mendekatinya, mendekati titik tengah tersebut. Jangan sampai keluar dari anak panah tersebut keluar dari ya, target tersebut. Maka ini sudah keluar jauh. Tapi dia berusaha untuk mendekati kebenaran, ya. Sehingga wa ma'a hadza fa akhbarahum, dengan sebab inilah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya annal istiqamata, ya, atau beliau Imam Ibnu Qayyim memberitahukan annal istiqamata wal muqarabata la tunji yaumal qiyamah. Sesungguhnya istiqamah dan berusaha untuk istiqamah ini tidak menyelamatkan seorang di hari kiamat. Fala yarkan ahadun ila amalihi. Maka janganlah seorang untuk merasa tenang dengan amalannya. Wala ya'jab bih, dan tidak boleh seorang ujub, berbangga
dengan amal ibadahnya. Wala yara anna najatahu bihi. Dan janganlah ia melihat bahwasanya kesuksesannya di akhirat kelak. Dia akan mendapatkan surga dengan sebab ibadah tersebut. Bal innama najatuhu bi rahmatillah wa afwihi wa fadlihi. Hanya saja keselamatannya itu kelak di hari kiamat, kita semuanya, keselamatan kita di hari akhir kelak, apabila diharapkan, adalah yang kita harapkan adalah dengan sebab rahmat Allah, wa afwihi, ampunannya, pemaafan Allah tabaraka wa ta'ala atas kesalahan dan dosa kita, wa fadlihi, dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian. Maka ini yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat memberi, ya, menjelaskan kepada kita semuanya. Ya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, wa inna ahadakum la yadkhulul jannah, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amal ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi'amal ahli nar fayadkhulha. Ada di antara kalian, ya, yang gemar melakukan amalan penghuni surga, rajin melakukan ketaatan, ya, hatta hingga jarak antara dirinya dengan surga adalah satu dira', satu hasta, sangat dekat sekali. Menjelang kematiannya, ya, menjelang kematiannya, amalan dirinya senantiasa melakukan ketaatan. Jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta saja, yaitu dia mendekati kematian. Ya, fayasbiqu 'alal kitab. Tapi catatan takdir di Lauhul Mahfuz berkata lain. Fayamalu bi'amalin ahlin nar. Tapi menjelang kematian tersebut ternyata Allah rubah hatinya. Dia melakukan amalan penghuni neraka. Ya. Fayamalu bi fayadkhuluha. Lalu ia melakukannya, amalan penghuni neraka tersebut, fayadkhuluha. Lalu dia mati dan masuk neraka. Masya Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ya. Kata Imam Mujahid, beliau berkata, ya, seorang ketika meninggal, ketika dia wafat, maka ia akan ditemani kawan-kawan setianya. Dia akan diperjumpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kawan-kawan setianya. Ya, kawan-kawan yang sehobi dengannya, yang setipe dengannya di masa hidupnya. Ya. Maka barang siapa yang dirinya adalah ahli ketaatan, cinta terhadap ketaatan, maka ketika dia diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika mengalami sakaratul maut, maka dirinya akan ditemani dengan oleh orang-orang yang rajin melakukan ketaatan, setipe dengannya. Tetapi barang siapa yang dirinya, ya, adalah orang yang suka dengan penyimpangan, kesesatan, kemaksiatan, maka ketika mengalami sakaratul maut, yang menemani dirinya adalah teman-teman yang buruk. Kemudian beliau membawakan hadis, ya, yang menceritakan tentang kisah Abu Thalib. Bahwasanya, ya, lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib ini mengalami sakaratul maut, akan meninggal, didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, dan di sisi Abu Thalib ini sudah ada dua orang gembong Quraisy. Siapa? Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini dua tokoh Quraisy, dua tokoh musyrikin Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, paman yang sangat beliau cintai, ya, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku bisa bersaksi untukmu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Masya Allah, ya, dua tokoh Quraisy tersebut berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, kemudian keduanya pun mengulangi lagi, hingga akhirnya wa kana ala millati Abdul Muthalib, dan akhirnya Abu Thalib pun tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib, yaitu berada di atas agama kesyirikan. Kata para ulama menjelaskan kisah, ya, tragis yang dialami oleh Abu Thalib ini, meskipun ditemani oleh meskipun ditalkin kalimat la ilaha illallah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa tetap berada di atas agama kesyirikan? Karena ia, ya, Abu Thalib ini sangat, ya, berkawan setia dengan siapa? Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Itu kawan setianya adalah orang-orang musyrikin.
Kawan setianya adalah orang-orang yang suka dengan kemaksiatan. Kawan setianya adalah orang-orang yang suka melakukan ya foya-foya. Akhirnya dirinya pun ketika wafat, sakaratul maut ditemani oleh orang-orang yang buruk pula. Masya Allah. Ya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Pendorong dalam diri kita ya. Ini untuk melakukan kemaksiatan banyak. Kita memiliki hawa nafsu, kita memiliki syahwat, ya. Sehingga apabila hal ini terkumpul pada diri kita, ya, syahwat kita ikuti, hawa nafsu kita ikuti, kemudian ditambah lagi dengan godaan syaitan dari luar, maka ya hal ini sangat mudah menjadikan seorang, apalagi ditambah lemahnya keimanan kita, sudah ada hawa nafsu, sudah ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan, sudah ada godaan syaitan, ditambah lemahnya keimanan pada diri kita, maka semakin mudah diri kita untuk apa? Terjatuh dalam kemaksiatan. Maka ya kita wajib untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Sebagus apapun ibadah seorang hamba, ya, ketika dirinya tidak ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di akhir hayatnya dirinya bisa disimpangkan, dipalingkan dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal kesuksesan seorang hamba di hari akhir itu sangat terkait erat. Kesuksesan seorang hamba ketika mengalami sakaratul maut ini sangat terkait erat ketika apa? Ketika dirinya ya hidup, ketika dirinya sehat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, cinta, cenderung dengan suatu hobi tertentu. Apa yang terjadi? Bahaya tidak? Ya, perlu diperhatikan hobi tersebut. Karena Nabi bersabda, mata alaih, maka Allah akan wafatkan dirinya dengan kebiasaannya tersebut. Ya, dengan kecintaannya tersebut. Ada orang hobinya mancing. Yang diingat-ingat adalah bagaimana nanti kalau liburan mancing ini dan situ. Ya, ke tempat ini, oh di sana banyak ikannya. Maka sangat mudah dirinya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tersebut. Masya Allah. Ini perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Ya. Dulu, ya ada seorang Nasrani di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Sahih Muslim. Ya, dia dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar. Satu kabilah dengan Anas bin Malik. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dan Masya Allah, ya, para sahabat takjub dengan dirinya. Kenapa? Dia yang baru masuk Islam, dia sudah menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan di masa itu, di masa Nabi SAW, orang yang hafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ini apa? Menjadi mulia kedudukannya. Maka dia pun ditugasi oleh baginda Nabi SAW karena pandai menulis, ditugasi oleh Nabi SAW untuk menulis wahyu. Tapi hatinya itu masih cenderung kepada kebatilan. Ya, cenderung kepada kebatilan. Setiap Nabi SAW mendiktekan suatu ayat, maka dia merubah-rubahnya. Diubah-ubah kalimat tersebut. Nabi SAW contohnya membacakan Sami'un alim, ya, Sami'un alim, tapi dia mengganti. Bukan Sami'un alim, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi Sami'un basir, dirubah oleh dirinya. Ketika Nabi SAW mengucapkan Sami'un basir, tapi dia merubah. Yaitu apa? Sami'un alim. Itu dirubah-rubah. Ya, dia mempermainkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, demikian. Karena apa? Dia masih ya tidak bersih hatinya. Tidak taslim, tidak tunduk kepada baginda terhadap agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan sebab ini maka dirinya pun akhirnya murtad. Akhirnya apa? Dia pun murtad dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal dia sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu apa? Menjadi sahabat Nabi. Bukan hanya itu, bahkan diberi tugas yang mulia oleh baginda Nabi SAW untuk apa? Menulis wahyu. Tapi ya Allah yang memberi hidayah, Allah pun mampu untuk apa? Mencabut hidayah dari seorang hamba. Akhirnya dia pun apa? Ya murtad dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini di zaman Nabi SAW. Dia menyaksikan turunnya wahyu, dia menyaksikan mukjizat yang dimiliki oleh yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi SAW. Tapi dia bisa murtad. Apalagi orang-orang ya selain daripada mereka, orang-orang di masa kita, ya, maka tidak ada seorang di antara kita yang bisa ya aman. Bahwasanya kita tetap
bisa istiqomah hingga akhir hayat. Meskipun kita baik ibadahnya. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senantiasa meminta supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengokohkan hati kita di atas keimanan, di atas ketaatan. Ya, berdoa terus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Ya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barangkali ini yang bisa kita kaji berkaitan tentang kaidah yang ke-7 insyaallah. Apabila ada kesempatan kita lanjut pada kaidah yang ke-8. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita. Kita semakin bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu yang kita pelajari ya menambah keimanan, ketakwaan kita. Semakin diri kita menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan diharapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi taufiknya, memberi maghfirah, memberi rahmat kepada kita semuanya. Hingga kita dimasukkan ke dalam surganya kelak di hari akhir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.